integritas, berarti dia agak berjarak tuh dengan wacana kemanusiaan. Satu media, ya kan, media itu kan simpang sengkarut, itu tidak jelas ya kan. Lalu yang kedua, attitude dari semua figur yang kita lihat di media. Makin banyak konten receh, maka satu hal yang berkaitan dengan hal-hal baik yang sifatnya kayak integritas itu kan dia makin surut. Halo Pak Indra, apa kabar? Kabar baik. Wah, kita hari ini kedatangan narasumber untuk podcast kita ya, Pak Hendra. Nah, podcast kita kali ini adalah kita akan membahas tentang integritas. Tapi integritas kali ini kita bahas tentang di kalangan milenial, Pak. Jadi di circle mahasiswa gitu. Oke. Kalau menurut Bapak nih, esensi dari integritas itu seperti apa ya, Pak? Esensi, waduh, itu berarti intinya integritas ya. Iya, Pak. Esensi integritas itu menurutku rasa manusia. Jadi di dalam ada include patuh terhadap peraturan, karena peraturan itu kan dibentuk manusia sebenarnya. Keadilan juga untuk kemanusiaan, dan transparansi juga untuk kemanusiaan. Jadi esensinya memang kemanusiaan. Jadi secara sederhana, kalau ada orang yang nggak punya integritas, berarti dia agak berjarak tuh dengan wacana kemanusiaan. Gitu. Ya. Jadi menurut Bapak nih, sebenarnya tuh kita sebagai milenial itu perlu nggak sih kita ngajak teman-teman kita atau untuk ayo kita tuh berintegritas? Perlu banget, karena kalian kan mekanistik ya. Mekanistik itu perjumpaannya tuh kan dimediasi oleh platform. Iya kan, padahal dunia kemanusiaan itu soal hal-hal yang berkaitan dengan hati, hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman, hal-hal yang berkaitan dengan atmosfer sebuah kegiatan atau sebuah program gitu. Nah, jadi kalau semuanya basisnya adalah gerak hidupnya milenial itu platform media, otomatis kan dia termediasi. Kalau termediasi otomatis itu asing kan, karena dia nggak langsung gitu. Jadi integritas itu sangat perlu untuk milenial gitu. Belum lagi kalau kamu ngomongin soal keterkelolaan informasi, integritas itu kan makin lama makin surut karena informasi yang hadir itu kan kayak banjir bandang tuh gitu. Nah, anak milenial tuh mungkin tuh butuh ditumbuhkan soal filternya. Jadi dia tahu nih yang mana yang kaitannya dengan untuk bertumbuh sebagai manusia, yang mana yang enggak. Jadi sangat penting sekali, sangat penting. Berarti nih Pak, kalau untuk kalangan milenial tadi Bapak katakan bahwa integritas itu sangat penting gitu ya. Nah, tapi untuk kalangan milenial seperti kami ini, faktor-faktor eksternal ada nggak ya Pak yang menghambat kami untuk memutuskan berintegritas atau tidak? Banyak. Lebih banyak eksternal daripada internalnya. Satu media, iya kan, media itu kan simpang sengkarut, itu tidak jelas ya kan. Coba deh kanal media mana tuh yang paling jelas? Itu kan nggak ada. Lalu yang kedua, attitude dari semua figur yang kita lihat di media, iya kan? Gitu. Kita mau ngomongin apa? Elit nasional, elit daerah, gitu. Itu kan eksternal juga nggak ada kan? Maksudnya sedikit sekali pemberitaan yang sifatnya tuh positif gitu loh, ya kan? Lalu yang ketiga, belum lagi kita ngomong soal konten receh. Iya kan? Betul kan, konten receh gitu. Bukan maksudnya ingin menghina konten receh, tapi maksudnya semakin banyak konten receh, maka satu hal yang berkaitan dengan hal-hal baik yang sifatnya kayak integritas itu kan dia makin surut. Boleh kok cek ya gitu. Konten yang sifatnya receh, misalnya kita ambil vlognya gitu ya, Atta Halilintar dan yang lain-lain, itu untuk naik trafficnya itu lebih cepat gitu. Coba kok cek, ini salah satu vlog namanya Pak Gita Wirjawan. Itu salah satu podcastan keren menurutku, suplemen untuk otak, untuk integritas juga. Tapi 2 tahun itu naiknya lama sekali gitu. Nah, itu sendiri menjadi penanda bahwa tantangan kalian itu adalah bagaimana ekosistem dari semua konten-konten yang berintegritas naik. Ya itu tantangannya gitu. Aku nggak akan ngomong soal agama, nggak akan ngomong soal politik, tapi bahwa ekosistem tayangan yang berkaitan dengan integritas itu rendah. Serius rendah. Pernah cek KPK itu sekali posting berapa yang lihat? Enggak pernah cek. Ya BHI, kemudian Kontras, ICW,
Coba deh lihat, kecil sekali. Minatnya kurang gitu ya Pak? Iya, minatnya kurang. Lalu yang kedua itu malah kayak jadi receh bagi kaum receh gitu. Karena nggak penting. Iya, karena dikira nggak betul. Itu tantangan paling masif menurutku, paling masif. Jadi semakin kuat filternya, maka semakin besar potensi kita untuk menghidupi dan melestarikan konten-konten yang kaitannya dengan integritas. Gitu. Jadi sulit nggak sih Pak untuk Bapak? Kita ngajak seorang gitu lewat media gitu? Nggak sulit. Cuman nggak mau. Oh, nggak mau. Iya. Gak usah jajan ya di lingkungan kampus kita masing-masing deh gitu. Sulit kan? Iya. Kalau nggak proyeknya berbasis poin, nggak ada yang datang tuh. Iya, Pak sih. Aku yakin deh kalau kalian mau iseng-iseng nih kelompok studi audit nih buat konten tuh. Coba aja tanya semua orang yang di sekitar sini gitu soal integritas. Yakin aku cuma gitu doang. Jadi integritasnya adalah gitu. Itu kan tadi faktor eksternal ya Pak. Kemudian tadi Bapak ada bilang faktor internal juga ada. Itu apa aja Pak? Kalau internal soal orientasi diri. Iya, kalian kan lagi-lagi kan hidupnya di media sosial, lalu semua penanda-penanda kemajuan itu kan ada di sana, kemajuan diri juga ada di sana, figur yang kau proyeksi juga ada di sana, sehingga berdamai dan dialog dengan diri sendirinya nggak ada. Oleh karena itu orientasi dirinya juga mungkin agak jauh gitu. Nah ini aku nyebutnya tuh generasi gamang. Aku nggak akan suruh milih, tapi generasi gamang. Mau jalan tapi nggak ada tujuan. Pas ada tujuan tapi nggak ada kaki. Gitu. Nah belum ngapa-ngapain udah butuh support. Iya kan? Iya. Jadi itu internal tuh. Jadi secara sederhana orientasi dirinya tuh masih perlu dieksplorasi gitu. Lebih ke sana sih tantangannya. Internal ya? Iya. Terus Pak, kita masuk dalam dunia perkuliahan ini dari sudut Bapak sebagai dosen ya. Nah, jadi tuh sekarang kita kan mahasiswa tuh istilahnya kayak angkatan pandemi, semua online ya Pak. Kelas online, tugas dikumpul online. Nah, Bapak tuh untuk tahu mahasiswa itu berintegritas tuh gimana Pak dari sekian batasan kita ini? Yang pertama nggak tahu. Itu dulu, aku nggak tahu. Bener nggak tahu. Gitu. Kalau aku tahu aku paranormal. Iya, orang yang offline aja nggak tahu, apalagi yang online ya kan. Tapi gini, mengecilkan potensi mereka melakukan hal itu. Gimana tuh? Contoh misalnya buatlah tugas yang nggak ada di Google. Iya, gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, intimidatif. Gitu. Kalau dia ngomong sesuatu, buka kamera, buka mic, kejar. Gitu. Biar tremor dia. Artinya respeknya naik. Itu sih, dua itu sih. Nakutin juga aja. Nakutin juga. Iya. Tapi seru sih emang kita ngomongin integritas. Apalagi di kalangan kita ya, walaupun susah tapi dari faktor-faktor ini tadi ya, faktor eksternal, faktor internal gitu. Tapi kita harus tetap ini ya. Bahkan tuh penandanya tuh kita tuh kayak nggak sadar dulu Pak ya dari media tadi. Kalau konten-kontennya tadi kayak receh-receh malah naik. Iya, karena kayak lucu gitu ya. Terus yang serius kita anggap receh gitu tadi. Serius kan? Itu sih ya. Seru banget ya obrolan kita podcast hari ini bersama Pak Hendra tentang integritas di kaum milenial yang ternyata itu butuh tantangan yang cukup besar bagi kita kaum milenial untuk memutuskan berintegritas. Gitu ya. Kalau dari aku nih, kita mending nih sebagai anak muda itu lebih lah kita pilih konten yang berguna bagi kita. Ya hiburan sih nggak apa-apa, tapi istilahnya buat ngasih makan jasmani pikiran biar kita tuh banyak ilmunya gitu loh. Iya nggak sih Pak? Keren. Ini keren. Ya udah Pak. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah datang di podcast kita hari ini. Bincang sedikit tentang integritas. Lain kali kita akan lebih dalam lagi. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.